Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan judul Keracunan Pestisida. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ikuti penjelasannya. Pestisida adalah senyawa beracun yang dirancang untuk membunuh serangga, gulma dan hama jamur yang merusak tanaman. Pertanyaannya adalah, apakah ribuan pestisida yang digunakan saat ini lebih berbahaya daripada hama pertanian? Ketika pestisida tertentu disetujui untuk digunakan, potensi bahaya jangka panjang penggunaannya yang berlebihan sulit untuk didokumentasikan. John Wargo, peneliti University Yale, mengatakan tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama mengkonsumsi sejumlah kecil pestisida yang ditemukan pada makanan mungkin berdampak buruk bagi seseorang. Banyak pestisida yang disetujui oleh Badan Perlindungan Lingkungan, EPA, telah terdaftar jauh sebelum penelitian ekstensif menghubungkan bahan kimia ini terhadap kanker dan penyakit lainnya. Sekarang EPA mempertimbangkan 60% dari seluruh herbisida, 90% dari seluruh fungisida, dan 30% dari seluruh insektisida sebagai berpotensi menyebabkan kanker. Banyak di antaranya sangat beracun sehingga dilarang untuk terkena kepada manusia. Petani dan keluarga mereka yang merupakan populasi yang berisiko paparan tinggi pestisida tertentu menempatkan petani pada peningkatan risiko kanker termasuk leukemia, limfoma, non-Hodgkin, dan kanker otak, prostat, serta perut. Saat berupaya mengurangi residu pestisida, membeli produk organik adalah sebuah pilihan penting. Petani organik hanya diperbolehkan menggunakan pestisida alami seperti sabun, senyawa, insektisida yang diekstrasi dari tanaman, bakteri, dan beberapa jenis logam dan mineral. Jika Anda tidak memakan yang produk organik, Anda dapat mengurangi residu pestisida dengan menggunakan dan mencuci buah dan sayuran dengan sabun. Pertarungan melawan serangga, gulma, dan hama jamur ibarat masalah dosa kita. Dosa menghancurkan, menggerogoti hidup kita. Cara manusiawi kita menghadapi dosa supaya kita untuk berubah dan melakukan reformasi. Ibarat pestisida
Secara penampilan buah kita terlihat sehat, kehidupan kita tampak berbeda, namun kesembuhan kita hanya semakin menambah kerusakannya. Buah baik, kita masih dimotivasi oleh prinsip-prinsip lama dari kepentingan diri sendiri dan keinginan kita untuk mendapatkan sorga atau supaya terlihat baik di mata orang lain. Pengobatan dari Tuhan sangat mendalam sampai ke akar-akarnya, rohnya yang memberi kehidupan, menyuburkan tanah jiwa, memberi makan akar-akarnya, dan menyebabkan cabang-cabangnya tumbuh subur dengan buah-buah roh. Jalan Tuhan adalah Yesus. Dia adalah solusi organik. Dialah jawaban terhadap penyakit dosa. Tanyakan pada diri Anda, dalam perjuangan saya melawan dosa, apakah saya telah menjadi organik atau saya sedang berusaha membunuh dosa dengan cara sendiri? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.